Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Nur Kadriati, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 Universitas Dato Karama Palu. NIM 2217000596. Saya mengajar di MI Al Khairat Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan tema Nabi Muhammad menjalin komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajaran saya. Siap, Bro.
ayat 1 itu, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Siapa itu? Pengumpat, orang yang suka caci maki. Pencela, orang suka menghina temannya. Tidak boleh ya? Jadi di dalam Quran itu apabila ada larangan, maka di situ pasti ada hukumannya. Di dalam surah Al-Humazah ini hukumannya, orang yang mencela itu hukumannya adalah neraka utama. Sebagaimana di surah berikutnya, ayat berikutnya, allati tatoli'u alal afidah, neraka utama itu membakar sampai ke hati. Hati yang sakit, meskipun dibakar seluruh badan, tapi yang difokus di hati. Jadi hati-hati orang yang suka membuli. Berhenti ya. Tidak boleh lagi membuli temannya, tidak bagus. Nah, sekarang kita akan, supaya kita semangat belajar, kita tepuk semangat dulu. Ayo, tepuk semangat. Semangat ya? Masih semangat? Sekarang kita mau belajar tema kita yang lalu. Apa pembelajaran kita yang lalu? Adalah apa? Yang belajar yang lalu? Perjanjian Hudaibiyah. Apa itu perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah adalah kesepakatan damai antara Rasulullah dengan kaum kafir Makkah. Perjanjian Hudaibiyah adalah apa tadi? Kesepakatan Damai antara Rasulullah dengan kaum kafir Makkah. Oke, itu dia kesepakatan damai. Nah, kita akan tema kita hari ini adalah Nabi Muhammad menjalin komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mengetahui strategi dakwah Rasulullah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengetahui kepada siapa raja-raja siapa yang Nabi kirimi surat. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat mind mapping. Nah, Ibu Guru mau tanya dulu sebelum kita lanjut. Bagaimana itu strategi dakwah Rasulullah? Coba angkat tangannya yang nyaring suaranya. Ya? Dengan cara mengirim surat. Iya, berkirim surat kepada siapa? Raja-raja non-muslim. Raja-raja non-muslim yang ada di Jazirah Arab.
saksikan video yang kita lihat di sini. Apa yang kalian telah saksikan tadi? Tentang apa? Iya, dengan raja non-muslim. Siapa saja nama rajanya? Raja Habasya atau Najasyi, Ghassan, Raja Ghassan namanya Surahbil. bin Amr al-Ghassani, Kaisar Romawi atau Heraklius, Kaisar Persia atau Kisra, dan gubernur Mesir Muqawqis. Raja Mesir namanya Muqawqis. Jadi raja yang masuk Islam itu namanya Najasyi. Siapa? Ingat ya, raja yang masuk Islam namanya Raja Najasyi. Raja yang menolak secara halus namanya Raja Mesir. Itu namanya Raja Muqawqis. Siapa? Muqawqis. Nah, raja yang menolak Islam dan merobek surat Nabi itu namanya Raja Kisra. Kaisar Persia. Kaisar Persia namanya Kisra. Bisa diingat? Bisa. Nah, raja yang membunuh utusan Nabi itu namanya Raja Ghassan. Raja Ghassan ini namanya tadi Surahbil. Dia bersekutu dengan Kaisar Romawi, namanya Raja Heraklius. Nah, ini Raja Heraklius karena Nabi marah waktu utusannya dibunuh ya. Nabi marah, maka Nabi kumpulkan pasukan kemudian menyerang Romawi. Nah, pasukan Muslim waktu itu jumlahnya hanya 3.000. Pasukan Romawi karena dia bersekutu dengan Raja Ghassan, jumlahnya 200.000 pasukan. Nah, coba bayangkan 200.000 lawan 3.000. Jadi satu orang Muslim dia harus melawan sekitar 66 atau 67 orang kafir. Nah, karena kenapa? Romawi ini waktu itu dia adalah negara superpower, negara terkuat di zamannya. Nah, itu dia. Jadi ini Raja Ghassan kenapa bersekutu dengan Raja Romawi? Karena Raja Romawi ini maharaja, di bawahnya itu ada raja-raja lagi, termasuk ini tadi Raja Ghassan. Siapa namanya tadi Raja Ghassan? Surahbil bin Amr al-Ghassani. Iya, bagus. Diingat ya? Iya, setelah ini Ibu Guru mau apa namanya? Membuat kelompok. Kita hitung dulu. Jadi yang satu tetap di meja satu. Kelompoknya ini terbagi 4. Tertulis. Kaisar Persia. Kaisar Persia. Kan lagi bulat. Kaisar Persia. Di bawahnya lagi.
Mana punya kursi kamu? Sama oleh. Arif, ku tulis tulisanmu. Arif, tulisan. Tulis anu bisa. Siapa lagi? Gubernur Mesir. Raja Mesir Iya, Raja Mesir mah. dan gubernur. Raja Mesir bang berjenderal. Raja Mesir mukau namanya. Cepat, bisa. Anak-anak, coba duduk siap semuanya. Sudah selesai ya tugasnya? Siapa yang mau tampil duluan? Kamu dua. Nah, kelompok 1, ayo maju. Silakan kelompok 1. Bye-bye. Iya, dipegang juga ujungnya supaya kelihatan. Ya, ayo baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah berkirim surat kepada para raja Kaisar Persia, namanya Kisra. Kaisar Romawi, namanya Heraklius. Raja Mesir, namanya Mukaukis. Raja Ghassan, namanya Surabil bin Amr al-Ghassani. Raja Habasyah, namanya Najasyi. Oke, siapa berikutnya? Ya, kelompok 4 silakan maju. Yang menulis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah, Raja Habasyah, namanya Najasyi yang masuk Islam. Raja Mesir, namanya Mukaukis, memberikan hadiah kepada Rasulullah. Raja Persia, namanya Kisra, yang merobek-robek surat Nabi. Raja Kaisar Romawi, namanya Heraklius, yang menolak Islam. Raja Ghassan, namanya Surabil, menolak masuk Islam, membunuh utusan Nabi. Oke, itu dia tadi kelompok 4. Kelompok 2 lagi, ayo silakan maju. Hati-hati. Saya dipegang, siapa membaca? Baik saja. Beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, baik silakan. Raja Mesir, Kaukis. Raja Persia, Kisra. Raja Habasyah, Surabil. Kaisar Romawi, Heraklius. Coba semangat semuanya, duduk yang rapi. Nah, kita sudah tadi kita sudah tampilkan semua, kita punya apa namanya ini? Mappingnya kita sudah kita tampilkan semua. Kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Nah, sekarang jadi kalian sudah tahu di antara nama-nama raja tadi ini yang Rasulullah kirimi surat, siapa namanya? Raja Raja Habasyah. Siapa namanya Raja Habasyah? Raja Najasyi. Kalau Kaisar Persia siapa namanya? Kisra.
sehingga pada tahun ke-8 terjadilah perang yang namanya perang apa tadi? Mu'tah. Perang apa tadi? Mu'tah. Perang Mu'tah. Nah, pasukan Islam itu terdiri dari berapa? 3.000 orang. 3.000. Kalau lawannya 200.000. 200.000. Kenapa banyak sekali? Karena Bantuan dari Romawi. Romawi bersekutu dengan Raja Ghassan. Itu dia. Kaisar Romawi bersekutu dengan Raja Ghassan. Terjadinya perang Mu'tah ini pada tahun ke-8 itu ada 3 panglima yang terbunuh pada perang ini. Nah, sehingga sudah memang direncanakan oleh Nabi yang dibawa itu 3 panglimanya. Nah, setelah meninggal semua panglima ini, dengan inisiatif sendiri masuklah Khalid bin Walid sebagai pengganti panglima yang 3 ini. Setelah itu mengatur strategi perang dan mereka pulang ke Madinah. Belum sampai Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Kenapa? Karena mereka kagum dengan umat Muslim ini. Sebagai Romawi, sebagai negara superpower pada waktu itu, mereka berani tanding. Nah, itu dia. Sehingga mereka tersentuh hatinya untuk masuk Islam. Ini ada tugas mandiri ya, kalian kerjakan masing-masing. Ini bukan kotak royal lagi seperti tadi. Iya, kerjakan masing-masing. Jangan lupa dilihat cara kerjanya bagaimana. Apa duluan ditulis? Sama ya. Sudah cukup? Tugasnya? Oke, yang sudah selesai silakan dikumpul ya. Hati-hati. Sudah KSK ini, kalau sudah pelajari tadi kemarin. Tidak, kalau sudah ulangan. Mau pakai apa? Iya, silakan. Ayo. Sudah dikumpul semua ya? Nah, Ibu Guru mau tanya dulu. Ayo, siap-siap dulu. Ibu Guru mau tanya. Apa tujuan Nabi itu berkirim surat kepada raja-raja non-muslim? Bertujuan untuk berdakwah. Berdakwah, bagus. Siapakah nama raja-raja? Siapa nama raja Habasyah yang menerima ajakan Najasyi. Raja Najasyi? Siapa raja yang menolak masuk Islam? Ghassan. Raja Ghassan. Siapa lagi? Kan ada Heraklius. Mukaukis. Kaisar Romawi Heraklius. dengan Kisra. Heraklius dengan Raja Ghassan Surabil. Nah, mengapa perang Mu'tah ini bisa terjadi? Ayo, kenapa perang Mu'tah bisa terjadi? Karena Mendapat